Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya teman-teman sebelum melakukan penelitian, itu teman-teman harus menentukan teman-teman mau melakukan penelitian apa. Penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan statistik. Tapi kalau penelitian kualitatif itu biasanya teman-teman yang tidak mau menggunakan statistik gitu ya. Nah, tapi bukan itu ya teman-teman. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian di mana teman-teman itu ingin mengeksplorasi atau mencari gambaran lebih dalam gitu ya, berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau bahkan menemukan suatu teori berdasarkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat latar belakang dari penelitian kualitatif. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa penelitian kualitatif itu ternyata ada beberapa teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam ya. Salah satunya diantaranya ada penelitian kualitatif yang mengkaji lebih dalam tentang suatu teori gitu ya, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau berdasarkan jurnal-jurnal pada tahun berapa sampai tahun berapa seperti itu. Jadi ada kajian yang mendalam tentang suatu teori. Atau bisa juga penelitian kualitatif yang teman-teman itu bisa membuat atau menemukan suatu teori baru berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya, berdasarkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Oke, langsung menuju ke gimana sih cara membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Nah, jadi latar belakang sendiri itu adalah apa sih yang menelatar belakangi gitu ya, apa yang melatar belakangi si peneliti untuk mengambil judul tersebut, judul penelitian kualitatif. Oke, jadi yang pertama, teman-teman bisa menyusun latar belakang itu dengan menggunakan paragraf induktif gitu ya, jadi dari khusus ke umum. Nah, di mana masalahnya atau sesuatu yang khusus itu dia sudah dituliskan di awal terlebih dahulu. Baru selanjutnya paragraf-paragraf yang bersifat umum gitu ya. Jadi kalau dimisalkan dengan piramida, nah jadi latar belakang untuk penelitian kualitatif itu bentuknya seperti piramida. Jadi dia khusus dulu di atas, baru nanti yang paling bawah itu dia melebar atau lebih umum gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada masalah. Masalahnya itu sudah disebutkan di awal, gitu ya. Nah, berikutnya di bawah dari masalah itu dia kita menyusun paragraf, teman-teman menyusun paragraf yang memberikan argumentasi tentang pentingnya suatu masalah itu untuk diteliti. Jadi yang pertama paragraf tentang masalah. Masalahnya apa? Masalah yang mau diteliti apa? Masalah yang menarik yang terjadi di lapangan itu apa? Kemudian paragraf selanjutnya itu teman-teman bisa ceritakan atau berikan argumentasi tentang pentingnya suatu masalah tersebut untuk diteliti. Atau teori-teori yang mendukung pentingnya suatu masalah itu untuk diteliti gitu ya. Jadi lebih umum di bawahnya. Oke, paham ya teman-teman? Mudah kan ya? Oke, silakan dibuat. Nah, di sini ada contohnya. Jadi, ini contoh skripsi, tapi saya tidak sebutkan judul secara spesifiknya ya. Pada intinya, dia itu akan meneliti tentang plagiarisme yang terjadi di mahasiswa gitu ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman pada paragraf pertama teman-teman tuh bisa menjelaskan tentang masalah secara khusus gitu ya. Kemudian masalah atau masalah penelitian atau judul penelitian yang teman-teman mau ambil, masalah yang menarik yang teman-teman mau teliti itu teman-teman tuliskan di paragraf awal, gitu ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, teman-teman bisa menjelaskan tentang studi pendahuluan atau ya studi pendahuluan yang teman-teman lakukan di lapangan gitu ya, sehingga menemukan masalah tersebut. Itu dijelaskan. Apakah teman-teman melakukan wawancara, apakah teman-teman melakukan kajian teori sedikit gitu ya, sehingga timbul masalah yang menarik yang teman-teman mau teliti gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, yang lebih umum lagi itu teman-teman masukkan paragraf yang berisi tentang argumen yang menekankan bahwa masalah itu tuh
harus diteliti gitu, bahwa masalah itu tuh penting untuk diteliti. Nah, teman-teman masukkan di dalam situ ya. Bisa dari argumen teman-teman sendiri, bisa dari teori juga. Oke, mudah kan ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih.